Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, saya banggakan kita ketemu lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Lupa Bapak ingatkan kembali, selama pandemi ini jaga imun, jaga iman, selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, semoga kalian semua selama pandemi ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11. Mencari keberkahan rezeki melalui ekonomi Islam. Kemarin kita membahas tentang sholat jenazah, tentang perawatan jenazah. Bagaimana merawat jenazah dari awal sampai akhir, bagaimana memandikan jenazah, mensolatkan jenazah, mengkafankan jenazah, dan menguburkan jenazah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mencari keberkahan rezeki melalui ekonomi Islam. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal yang menjadi tujuan pembelajaran, yaitu setelah adanya pembelajaran kali ini peserta didik dapat satu, menjelaskan pengertian ekonomi Islam. Yang kedua, menganalisis prinsip-prinsip ekonomi Islam. Anak-anakku sekalian, apakah ada yang tahu apa itu ekonomi Islam? Apa itu prinsip-prinsip ekonomi Islam? Dan bagaimana Islam mengatur cara bertransaksi ekonomi? Mari kita bahas. Yang pertama adalah pengertian ekonomi Islam. Ekonomi dalam bahasa Arab disebut dengan muamalah. Ekonomi dalam bahasa Arab disebut dengan muamalah. Apa itu muamalah? Yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai hidupnya. Dalam hal ini hubungannya dengan tukar menukar barang, hubungannya dengan tukar menukar transaksi, hubungannya dengan tukar menukar barang dengan uang, dan hubungannya dengan relasi pekerjaan. Baiklah, anak-anakku sekalian, apa dasar ekonomi Islam? Dasar ekonomi Islam itu sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini Allah mengisyaratkan kepada kita, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia.
Ayat ini menyiratkan bahwa kita disuruh untuk mencari rezeki di dunia. Tidak cuma beribadah, tapi juga mencari rezeki. Yang mana mencari rezeki itu juga merupakan bagian dari ibadah. Tapi Allah menggarisbawahi dalam mencari rezeki, yaitu dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Ayat ini menjelaskan bahwasanya dalam mencari rezeki kita harus melakukan suatu kebaikan. Jangan mencari rezeki dengan cara yang curang. Jangan mencari rezeki dengan cara korupsi. Tidak boleh kita mencari rezeki dengan menipu. Allah melanjutkan, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam mencari rezeki kita tidak boleh merusak alam sekitar, merusak sungai, merusak danau, merusak perairan, merusak udara, dan merusak alam yang lain. Sekarang kita beranjak pada konsep ekonomi Islam. Bagaimana Islam memandang ekonomi sebagai sebuah ajaran. Ekonomi Islam yang pertama, konsepnya adalah alam mutlak milik Allah. Seluruh yang ada di dunia ini bukan milik kita, bukan milik manusia, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Walillahil mulkus samawati wal ardi. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menyiratkan bahwasanya walillahi mulkus samawati wal ardh. Segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Lalu apa status harta kita? Harta kita ini merupakan titipan. Kita tidak memiliki apa-apa. Sebagaimana kita lahir di dunia ini tanpa baju, tanpa celana, tanpa kopiah. Kita di dunia ini dalam kondisi telanjang bulat, tanpa memiliki apa-apa, tanpa perhiasan apapun. Maka dari itu kita harus mengakui bahwa seluruh apa yang ada di dunia ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan harta yang kita miliki? Harta yang dimiliki oleh kebanyakan manusia. Kita lanjutkan. Status harta manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, harta adalah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita simak surat Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunu, janganlah kamu mengkhianati Allah war rasul dan rasulnya, wa takhunu amanatikum, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang diberikan kepadamu, wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahui. Ayat ini menyiratkan bahwasanya apa yang kita miliki di dunia ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengkhianati amanah tersebut dengan mempergunakannya dengan tidak selayaknya. Barang yang dititipkan kepada kita itu seharusnya kita jaga, bukan sesuai kemauan kita, tapi sesuai dengan kemauan yang mentitipinya. Yang kedua, status harta manusia adalah perhiasan. Harta manusia merupakan perhiasan, hanya hiasan bagi seorang manusia, bukan tujuan utama. Maka dari itu jangan sampai kita mencari dunia sampai melupakan sejatinya.
Jangan sampai dunia ini melenakan kita, karena dia cuma perhiasan, bukan pokok. Allah berfirman pada surat Ali Imran ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal haras. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya dijadikan terasa indah, zuyyina linnas, dijadikan terasa indah di pandangan manusia. Hubbus syahwat, cinta terhadap apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan? Minan nisa wal banin, yaitu berupa seorang wanita dan anak-anak. Benda yang bertumpuk-tumpuk dalam bentuk emas, dalam bentuk perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ayat ini menyiratkan bahwasanya apa yang kita gunakan di dunia ini merupakan tambahan, bonus, hiasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan sampai melenakan, jangan sampai melupakan tujuan hidup kita di dunia. Apa itu? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita turun di dunia ini, kita hidup di dunia ini dalam satu misi. Apa misinya? Illa liya'budun, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, status harta manusia yang ketiga yaitu sebagai ujian. Ujian kepada manusia. Apakah ia tahan dengan harta ini? Apakah dia dapat memanfaatkan harta ini dengan sebaik-baiknya? Ataukah ia malah terlena, terbujuk rayu harta sehingga melakukan hal-hal yang buruk? Ibarat ketika Allah memberikan harta kepada kita 1 juta. Apakah 1 juta ini kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat? Membeli beras, memberi fakir miskin, untuk hidup sehari-hari? Ataukah uang 1 juta sehari ini kita gunakan untuk minum minuman keras, berfoya-foya, untuk ke diskotik, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Maka harta ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana termaktub dalam Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Harta, anak, istri, semuanya cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita mampu mengelolanya dengan baik atau kita terlena? Anak-anakku sekalian, maka dari itu perhatikan status harta manusia. Yang pertama, ia adalah amanah. Yang kedua, perhiasan. Dan yang ketiga, ujian. Ingat-ingat, harta ini bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkanlah ketiga ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Hadis yang nanti kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Yang terakhir anak-anakku sekalian, yakni tentang pemanfaatan harta. Dalam konsep ekonomi Islam, harta manusia ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa itu sebaik-baiknya? Pertama, dimanfaatkan untuk kehidupan kita yang baik
memberi kebutuhan pokok. Tapi yang paling penting adalah kita harus memanfaatkan harta kita sebagai bekal di akhirat. Apa itu? Di dalam harta manusia terdapat harta orang lain, yaitu infak, yaitu zakat, yaitu sedekah. Bagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala khullah wa khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada jual beli dan tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam harta kita, dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita, ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ada hak majelis taklim, ada hak musola, ada hak sekolah, dan ada hak-hak yang lain. Kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum Bapak menutup, akan menyimpulkan beberapa hal tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, dasar ekonomi Islam yakni Quran Al-Qasas ayat 77 yang dapat disimpulkan bahwasanya kita disuruh untuk mengambil bagian kita di dunia dengan cara yang baik dan tidak berbuat kerusakan. Kemudian bagaimana konsep ekonomi Islam? Ada 3. Yang pertama, alam ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, status harta kita. Harta kita ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hiasan yang dapat menghiasi ibadah kita, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harta ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah pemanfaatan harta kita dengan sebaik-baiknya, yakni dengan sedekah. Dalam harta kita terdapat hak-hak fakir miskin, hak-hak anak yatim. Maka dari itu kita harus menyisihkan sebagian untuk digunakan bersedekah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa syukralakum ala husni ihtimamikum wa afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi